Aku lanjutkan rihlah 70 km yang terbentang dari stasiun Prupuk yang begitu terik melintas laluan Praja Tegal. Di tengah jalan terkadang ada pilihan, haruskah ke kiri atau ke kanan. Aku pilih kiri yang menjurus kanan. Usai melintas rimba Margasari, aku singgah, mewarakan usaha kecil dan menengah sembari merehatkan payah. Tibalah pulang kami bersantap agar kami mampu melaraskan segenggam kemampuan dan satu tujuan. Bila tak begitu, sinar takkan jaya, asakan punah terhempas pawana. Di Pendawa gantian kuda yang dahaga. Inilah Payan Praja Kota Tegal part kedua, sampai di tengah Praja Tegal. Inilah Payan Praja, Payan melindungi tiap praja yang dihuni oleh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali di channel kesayangan Rika KB, Pemenang Ora HB Arafat. Ini kita mulai Payan Praja Kota Tegal part kedua dari stasiun Prupuk pada pukul 14.10 WIB. Ingat ya, Prupuk bukan kerupuk. Kalau lapar kayak gini ingatnya malah makanan konco. Sebelum berlanjut jangan lupa ya konco, like, comment, dan subscribe, share maring kanca-kanca Rika sing seneng dolan landaki, sapa ngerti bakal gabung ekspedisi Payan Praja. Aktif ke loncengnya juga ya konco. Langsung kita salip saja, rak nggo suwe. Se malah ono truk. Langsung saja, mumpung kosong kita sikat trailer ini. Perjalanan kita untuk sampai Payan Praja Kota Tegal masih 46 kilometeran konco. Ya paling sekitar sejam lah. Kalau ditambah istirahat paling sejam setengah. Ya balik lagi nanti seberapa lama kita istirahat konco. Payan Praja sudah memasuki ak 15. Meski begitu sampai sekarang saya belum menemukan yel atau jingle konco. Kalau kalian punya ide tulis di kolom komentar ya. Sebelah kiri ini SPBU Kaligayam, ikutnya masih Kecamatan Margasari ya konco. Loh, bukannya tadi kita udah lewat gapura perbatasan Kabupaten Brebes dan Tegal. Ini kalau kita ketemu gapura selamat datang Tegal ya. Ada yang bisa jelasin konco? Dan dari tadi kan kita sudah di Praja Tegal, kenapa masih ada sambutannya lagi ya? Aneh bin lucu ini. Ini kita memasuki flyover Klonengan ya konco. Jalurnya searah ini. Flyover ini merupakan persimpangan jalur dari atau ke Banyumas, Tegal, dan Brebes. Ini nanti kita ambil yang jalur atas menuju Tegal, sementara yang kanan bawah menuju ke Brebes. Flyover ini resmi beroperasi pada Oktober 2017. Namun pada Juni 2017 dibuka sementara secara fungsional sebagai jalur mudik. Dibangunnya flyover ini sebagaimana flyover Kesambi untuk memecah kemacetan. Selain persimpangan jalur kendaraan, di bawah flyover ini ada persimpangan jalur kereta dari Tegal dan dari Brebes menuju ke Banyumas, begitupun sebaliknya. Jadi wajar jika flyover ini dibangun sebegitu rupa ya konco. Ini kita sampai di ujung dari flyover Klonengan konco. Mohon maaf apabila banyak jalur dari Payan Praja Kota Tegal yang di jalannya tidak kami skip. Lantaran di jalur ini baru pertama kali ini kami abadikan untuk kalian. Selain bermanfaat buat kalian yang hendak melintas jalur ini, bermanfaat juga buat kenangan saya sendiri ya konco. Langitnya keren banget konco, subhanallah.
Ini kita sampai di pusat kecamatan Margasari ya konco. A few moments later. Setelah menunggu PDIP yang berubah jadi PKB, kita lanjutkan lagi perjalanannya konco. Sebelah kanan ini merupakan pasar Margasari ya konco. Konon beberapa daerah di Margasari sudah hadir dan tumbuh ketika abad ke-6 pada masa kerajaan Galuh ya konco. Ini kita memasuki hutan jati Margasari ya konco. Rasanya sejuk banget. Setelah memasuki Praja Tegal, baru ini kita merasakan kesejukan yang wah seger ini. Seger banget ini. Sembari melanjutkan perjalanan, jangan lupa ya Mina, like, komen, dan subscribe. Share ke kanca-kancamu, dulur-dulurmu, yangmu, dan ke siapa saja boleh. Aktifin loncengnya juga ya minasan. Meskipun siang-siang, kalau jalurnya kayak gini, kanan kirinya hutan, pepohonan, perjalanan panjang pun terasa mengasihkan. Beda lagi kalau perjalanannya malam. Ih, takut. Ini kita sudah sampai di Kaliwungu, Balapulang, Tegal. Ini kecamatan kedua di Tegal yang kita singgahi konco. Dan sepertinya pantat sudah memanas. Kita bakal istirahat dulu konco. Maklum sejak paguyangan belum istirahat. Kita istirahat di tempat trivia sembari nyari harta karun. Harta karun apakah itu? Tentunya jersey MU dong. Karena di tempat seperti ini kadang dapat harga yang miring konco. Kita rehat dulu ya konco. Ini dia partner Payon Praja kali ini, Sajida Ulfa. Pukul 14.25 kita berada di Okah Thrift Shop. Kalian kalau mau nyari baju bekas branded, carilah di tempat seperti ini. Kita telusuri dan susuri dulu, siapa tahu nemu MU. Kalaupun nggak nemu ya hitung-hitung istirahat lah. Selain itu juga ini sebagai support kami terhadap UMKM anak bangsa. Demi bangsa dan negara. Begini penampakan barang-barangnya ya konco. Kita pindah ke sana konco. Ini ada promo konco. Kita nggak nyari promo kok, kita nyarinya MU. Kalau kalian nyarinya promo, datang ke sini aja. Bagus-bagus, murah-murah. Berhubung nggak ketemu MU, kita balik badan, undur diri. Lumayan, bokong sudah dingin konco. 14.47 dari Okah Thrift Shop kita lanjutkan perjalanan menuju Payon Praja, Kota Tegal konco. Sebenarnya kita sudah lapar banget karena belum menemukan resto atau warung yang cocok. Jadi ya terus jalan aja konco. Dan begini penampakan kaki saya dalam mode berkendara tiap kali ke gunung konco. Ini kita sudah memasuki desa Banjaranyar, Balapulang, Tegal konco. Sebelah kiri ini Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Ini dari tadi kita pelan-pelan. Siapa tahu nemu warung yang cocok. Makan kadang kalanya itu butuh kecocokan. Makanya ada yang namanya warung langganan. Ini kita belok kiri ya konco. Menurut kisahnya, desa Banjaranyar dibuka oleh sepasang pengembara bernama Mbah Jambi dan Mbah Junti. Pengembaraan mereka dari timur menuju ke barat wilayah daerah Tegal ini.
Dalam sebuah mimpi, mereka bertemu kakek berjubah putih dan meminta mereka untuk membuka lahan dan bertani di tempat yang sekarang bernama Banjaranyar. Banjar berarti berjajar, lantaran dulu masyarakat awal waktu menanam padi secara berjajar. Dan anyar berarti baru, lantaran tanah yang digunakan menanam padi merupakan lahan baru hasil Bubak Yoso, Mbah Jambi, dan Mbah Junti. 14.59 kita sudah berada di Rocket Chicken Balapulang. Kita makan dulu ya konco-konco. A few moments later. 15.43 setelah makan dan istirahat yang cukup panjang, kita lanjutkan lagi Payan Praja ya konco. Hampir sejam sendiri kita di sini. Sudah kenyang dan sudah lega istirahatnya konco. Tadi waktu masuk ke sini nggak ada jukir, sekarang kok tiba-tiba ada jukir yang datang. Begitulah negerimu konco, fenomenanya asik dan menarik. Dari Roket Balapulang, secepat roket kita akan melayang. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe. Share ke bapak ibumu, om tantemu, pak demu, budemu, dan siapa saja boleh. Aktifin loncengnya juga ya konco. FYI, Balapulang sendiri dinamakan begitu lantaran dahulu kala Raja Mataram Islam, Sunan Amangkurat I beserta prajuritnya, istilah Jawanya Bolo, dalam pelariannya mengungsi wangsul pulang dari kejaran Trunojoyo. Atas peristiwa tersebut, masyarakat menyebut daerah sini Balapulang. Sebelah kiri ini Masjid Besar Al-Mujahidin Balapulang. Ini kita sudah sampai di Desa Kesuben, Lebak Siu, Tegal. Berarti sudah 3 kecamatan di Tegal yang telah kita singgahi konco. Sebelah kanan ini merupakan Taman Teknologi Pertanian Lebak Siu konco, dan taman tersebut merupakan warisan dari almarhum Ki Entus Susmono dalam periode menjabatnya sebagai Bupati Tegal dulu. FYI, nama Kesuben sendiri merupakan sejarah yang berhubungan dengan Balapulang. Nama Kesuben diambil dari nama Mbah Subi, abdi dalam utusan Mataram Islam. Ceritanya, waktu Mbah Subi diutus mengantarkan pesan penting untuk Sunan Amangkurat I, Mbah Subi dan bolonya melihat pohon durian yang sangat besar dan berbuah sangat banyak. Lalu mereka memutuskan untuk membangun persinggahan, kemudian dilanjutkan sebagai sebuah hunian. Karena Mbah Subi sempat singgah di sini, maka nama desa ini Kesuben. Anehnya di desa ini juga ada Candi Kesuben, peninggalan abad ke-7. Cara tidak langsung, daerah sini sudah ada sebelum Mbah Subi datang ke sini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saat ini kita sudah berada di Desa Yamansari, masih di Kecamatan Lebak Siu ya konco. Mengenai nama Lebak Siu, secara harfiah Lebak berarti lembah dan Siu berarti Ronaldo. Maaf, Siu berarti sempit. Lebak Siu berarti lembah yang sempit, bukan lembah Ronaldo ya konco-konco. Dan fakta menariknya, Lebak Siu merupakan asal usul adanya martabak telur konco. Wah, ini merah lampunya, kita harus nunggu konco. A few moments later. Alhamdulillah udah hijau konco, langsung gas seranggo suwe. Oh ya, jalan yang kanan itu merupakan ke arah Bumi Jawa dan Guji ya konco. Kapan-kapan kita akan ke sana, ke Curug Permati dan Gunung Slamet, karena keduanya merupakan salah satu ak dari Payan Praja. Ini mulai padat merayap konco. Maklum sebelah kanan nanti ada PT Adonia Footwear Indonesia, pabrik sepatu asal Cina yang karyawannya puluhan ribu. Ini kita ketemu bus Sinar Jaya lagi. Sudah berapa bus Sinar Jaya yang kita temui konco? Yang tahu tulis di kolom komen ya, nanti aku kasih hadiah.
Ini kita sudah memasuki pusat dari Kecamatan Lebak Siu ya konco. Sebentar lagi kita bakal ketemu patung GBN Lebak Siu. Sebelah kanan ini merupakan PT Adonia Footwear Indonesia konco, yang saya ceritakan tadi. Ini kita ngintili Mas Sopi terus ini. Kok iso aduh mon ngirime ya. Apa di Lebak Siu ajolnya rame juga. Sebelah kanan ini merupakan pasar Lebak Siu konco. Sebelum sampai di patung GBN Lebak Siu, jangan lupa ya konco, like, komen, dan subscribe. Share kepada para pecinta siu, baik yang di Lebak Siu ataupun tidak, biar sama-sama siu kita. Aktifin loncengnya juga ya siu. Begini suasana Kecamatan Lebak Siu konco, rame juga ya. Daripada kesuwen, kita sikat bus hijau ini konco. Sebelah kiri ini Masjid Al-Firdaus dan depan ini patung GBN-nya konco. Kita belok ke kiri ini dengan mode Valentino Rossi. Setelah pengemudinya kenyang, gantian motornya yang minta dikenyangin ini konco. Kita masuk SPBU dulu ya konco. Pukul 16 kita berada di SPBU Pendawa Lebak Siu konco. Alhamdulillah nggak antri. Ini lupa tak minta nunggu di depan pintu keluar aja. Kita bakal isi pertalite aja. Indis ekonomi bolo. Saatnya antrian kita. Meja 2. Setelah kenyang motornya, saatnya wadud lagi di jalanan. Masih 20 kilometeran, waktunya sekitar setengah jam untuk sampai Payan Praja, Kota Tegal. Kita papa uva dulu ya konco. Kalau nggak motor begini susah kita motong jalurnya konco. Ini kita sudah sampai di pusat dari Kabupaten Tegal, Kecamatan Slawi. Kecamatan Slawi merupakan ibu kota Kabupaten Tegal. Jadi Tegal itu ada dua wilayah administratif, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Orang-orang biasa menyebut Kabupaten Tegal dengan Slawi, sebagaimana Kabupaten Banyumas dengan Purwokerto, Kabupaten Grobogan dengan Purwodadi, dan Kabupaten Semarang dengan Ungaran. Penyebutan itu berdasarkan ibu kota kabupatennya di mana. Ini kita sudah sampai di Masjid Agung Slawi konco. Masjid Agungnya sebelah kiri ini.
Begini suasana sekitar Masjid Agungnya konco. Sepertinya video part ini sudah terlalu panjang dan tentunya kita akan akhiri Payan Praja Kota Tegal part kedua di sekitaran sini. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe, share kepada teman-temanmu, kanca-kancamu, sahabat-sahabatmu, aktifin loncengnya juga ya, biar tiap kami upload kalian dapat notifikasinya. Kita salib Avanza hitam ini dulu ya konco. Avanza silvernya ini juga sikat, Karimunnya juga sikat. Sampai bertemu di Payan Praja Kota Tegal part 3 ya Mina. See you.